Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan masalah serius bagi kesehatan dan lingkungan? Salah satu ancaman terbesar yang kita hadapi saat ini adalah resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri berkembang menjadi kebal terhadap obat yang seharusnya membunuhnya. Akibatnya, infeksi menjadi sulit diobati, meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan bahkan kematian. Tidak hanya manusia yang terdampak, resistensi antibiotik juga mempengaruhi ekosistem, mengganggu keseimbangan mikroba dalam air, tanah, dan makhluk hidup lainnya. Pada video ini, kami akan membahas lebih lanjut tentang resistensi antibiotik di lingkungan, mulai dari penyebaran, dampak, teknologi CRISPR drone dan kelemahannya, hubungan antara permasalahan, teknologi maupun dampaknya, serta regulasi dan studi kasus yang berhubungan dengan resistensi antibiotik di lingkungan. Resistensi antibiotik dapat menyebar di lingkungan melalui dua jalur utama, yaitu air limbah dan tanah. Kedua jalur ini berperan penting dalam transfer bakteri resisten dan gen resisten ke berbagai ekosistem, termasuk air minum, pertanian, dan kehidupan manusia. Yang pertama, penyebaran melalui air limbah. Limbah medis dan rumah tangga yang terkontaminasi antibiotik mencemari sumber air. Selain itu, bakteri resisten dapat berpindah dari air ke tanah dan tanaman. Yang kedua, penyebaran melalui tanah. Pupuk dan limbah hewan yang mengandung antibiotik mempengaruhi mikroba tanah. Resisten dapat bertahan dan berevolusi dalam ekosistem tanah. Resistensi antibiotik di lingkungan memiliki dampak yang luas terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Contoh dampak pada ekosistem adalah penurunan keanekaragaman hayati mikroba akibat dominasi bakteri resisten, serta gangguan fungsi ekosistem seperti siklus nutrisi dan dekomposisi. Contoh dampak pada kesehatan manusia seperti meningkatnya infeksi yang sulit diobati akibat bakteri resisten. Infeksi akibat bakteri resisten seringkali membutuhkan perawatan lebih lama, obat yang lebih mahal, atau bahkan tindakan medis yang lebih invasif sehingga meningkatkan beban ekonomi dan sosial. CRISPR drones memiliki beberapa teknologi yang bisa digunakan, antara lain untuk mengedit gen bakteri resisten, menciptakan strain bakteri yang lebih aman atau tidak resisten. Drone dilengkapi dengan sistem CRISPR untuk menargetkan dan mengubah gen patogen di lingkungan. Drone dapat mengirimkan CRISPR ke lokasi spesifik dan juga mengurangi dampak terhadap mikroba non-target. Namun, CRISPR drones juga memiliki beberapa kelemahan, yakni yang pertama, penargetan spesifik. Menyerang mikroba bermanfaat karena kemiripan genetik. Yang kedua, resistensi mikroba. Mikroba dapat mengubah DNA target untuk menghindari CRISPR. Yang ketiga, metode pengiriman. Penggunaan vektor seperti virus atau nanopartikel masih belum efisien dan beresiko menyebar tak terkendali. Yang keempat, ada regulasi dan etika. Potensi dampak ekosistem belum sepenuhnya dipahami, yang dimana hal tersebut menimbulkan kontroversi. Teknologi CRISPR drones hadir sebagai solusi canggih untuk mengatasi resistensi antibiotik. Teknologi ini bekerja dengan cara mengedit gen bakteri resisten, menciptakan strain bakteri yang lebih aman. Drone dengan sistem CRISPR dapat menargetkan dan mengubah gen patogen di lingkungan, mengurangi dampak terhadap mikroba non-target. Dengan teknologi ini, resistensi antibiotik bisa dikendalikan tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Teknologi ini memungkinkan modifikasi genetik secara tepat dan efisien baik pada tanaman, hewan, maupun mikroorganisme. Dengan menggunakan drone, proses pengeditan gen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, bahkan di lokasi yang sulit dijangkau.
Studi kasus, E. coli resisten antibiotik ditemukan di sungai akibat pencemaran limbah rumah sakit, domestik, dan pertanian. Bakteri ini resisten terhadap ampicillin, tetrasiklin, dan cephalosporin, beresiko mencemari air minum dan rantai makanan. Dampaknya meliputi gangguan ekosistem dan infeksi sulit diobati. Solusi yang disarankan adalah peningkatan pengolahan limbah, regulasi antibiotik, dan teknologi CRISPR drones untuk menekan penyebaran gen resisten. Regulasi pemerintah. Yang pertama, ada pengujian terbatas. CRISPR harus diuji di lingkungan terkontrol sebelum penerapan luas untuk mencegah dampak negatif. Yang kedua, ada keamanan ekosistem. Regulasi diperlukan agar modifikasi genetik tidak merusak keseimbangan ekosistem atau menghilangkan mikroba penting. Yang ketiga, ada kerangka hukum internasional. Kerjasama global diperlukan untuk mencegah dampak lintas batas dari penggunaan CRISPR tersebut. Resistensi antibiotik di lingkungan adalah tantangan yang besar yang mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Dengan teknologi inovatif seperti CRISPR drones, kita memiliki peluang untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang lebih presisi dan efektif. Namun, regulasi dan penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan keamanannya. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan menggunakan antibiotik secara bijak demi masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.